Dalam hal ini panitia pemilihan Ketua Umum Ikatan Muda-Mudi Genteng Cilamajang. Hari ini dilaksanakan pemungutan langsung untuk menjaring Ketua Umum yang terdaftar sebanyak 500-an daftar pemilih dari semua anggota. Dari usia sampai 13 sampai 45 tahun. Teknis pemilihan itu kan ada 3 macam. Yang pertama aklamasi, yang kedua formatur, yang ketiga pemilihan umum pemungutan suara langsung. Nah, kita pilih yang ketiga, yang pemungutan langsung, supaya lebih terakomodir suara-suara anggota. Bukan bermaksud mau gagah-gagahan, ini hanya sekedar pembelajaran demokrasi buat teman-teman, bahwa beginilah demokrasi dimulai dari skup terkecil. Ketika nanti berpolitik di negara sudah tidak asing lagi, sudah terbiasa. Tetap dipertahankan seperti ini lagi, diusahakan supaya timbul gairah lah. Di tengah pandemi, ketika kita lagi pusing memikirkan pandemi, kita sejenak bergembira melupakan itu. Jabatan Ketua Umum Pemuda itu jabatan sosial. Itu urusannya panggilan nurani sebagai tanggung jawab sosial. Secara materi mah tidak ada timbal balik apapun, tapi itu merupakan prestise yang luar biasa sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Mudah-mudahan idealnya seperti itu. Paling tidak ketika teman-teman yang di bawahnya ada hal yang bisa dibicarakan, kan itu bisa jadi penggerak lah. Kalau hal demokrasi seperti ini kan hal biasa ya, di mana-mana juga, di seluruh dunia bisa dipakai. Cuma mungkin kita menerapkan konsep yang berbeda, ada bumbu-bumbu lah. Ketika kemarin pola kampanyenya kan dibikin berubah, dibikin beda. Kita tampung suara-suara dari masyarakat. Dan kondisi sekarang kan bahwa masyarakat itu lengitin pamuntangan kalau bahasa Sunda nama. Ketika mereka ngobrol sama unsur pemerintahan, malah mereka juga bagian dari masalah, bukan dari solusi. Ketika pemuda muncul kan tanpa kepentingan apapun, curhatan-curhatan itu kan muncul. Seolah-olah jadi bertambah beban pemuda. Dari situ juga bukan sesuatu yang negatif. Mungkin tanggung jawab sosialnya, jiwa sosialnya jadi lebih muncul. Bahwa pemungutan suara ini mah bukan tujuan, euforia selama ini tuh bukan tujuan, ini mah hanya sekedar alat. Dan tujuan akhirnya mah kan kekompakan, bagaimana mereka bisa berdaya, bagaimana mereka bisa berdaulat, bagaimana mereka bisa menunjukkan jati dirinya. Contoh kasus seperti sekarang kan rencananya kita mengundang wali kota Tasikmalaya. Goal akhirnya mah bukan wali kota datang ke sini, itu mah nomor sekian. Datang ataupun tidak datang tidak masalah. Paling tidak pemuda Genteng itu sudah berani menunjukkan jati dirinya mengundang wali kota, itu yang terpenting. Sudah punya berani, sudah menunjukkan bahwa ini loh pemuda Genteng. Masalah datang atau tidak mah itu nomor sekian. Menciptakan event, menciptakan euforia mah sangat mudah. Yang susah itu menghapus paradigma lama dan menciptakan paradigma baru dan menciptakan peradaban baru. Itu PR terbesar. Motivasi terkait dengan saya mencalonkan diri atau memberanikan diri itu pertama berangkat dari kegelisahan pribadi. Jadi memang banyak anak-anak muda yang khususnya di Kampung Genteng yang saya pikir ini patut untuk diakomodir, diarahkan kepada hal-hal yang lebih positif. Banyak hal-hal yang bisa mereka dapatkan kalau seandainya ada wadah untuk mereka berekspresi khususnya. Pertama, memang dari kegelisahan itu saya memberanikan diri. Yang keduanya, secara sederhananya saya ingin membentuk budaya baru, budaya yang sangat positif tentunya, gitu. Dan memperkenalkan juga bahwasannya demokrasi itu seperti ini. Kalau saya terpilih, nanti akan memajukan Kampung Genteng dan menyukseskan kepemudaan di dalam olahraga, di dalam keagamaan, dan hiburan
harapannya untuk kebersamaan. Kalau tidak kebersamaan kan tidak akan maju. Motivasi saya ke depannya ingin mempererat tali silaturahmi antara muda-mudi, ikatan muda-mudi Genteng Cilomajang ini semakin kompak, semakin jaya di berbagai daerah. Harapan saya yang tadi saya ingin lebih kompak, lebih bersatu, menjaga nama baik kampung kita, kampung Genteng tercinta ini semakin maju, semakin kompak dalam situasi apapun. Tugas saya jadinya untuk bakal menyusun program-program yang sudah direncanakan bersama tim, yaitu tim dari segi keagamaan, dari keolahragaan, atau dari yang sudah terjalani yang dulu seperti Pancasila, itu insya Allah akan dikembangkan kembali biar semakin jaya lagi di kancah muda-mudi ini.